Bu, silakan. Kelompok 2 nggih Pak niki Pak. Ya, Pak. Ya. Sampun terlihat Pak Ibu. Sudah. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 topik 2 Indonesia yang harmoni. Nama kelompok Putri Kinasih Aryusandra, Sabrina Restu Ibrahima, Suhari, Apriana Syamdini, Pinarti, dan saya sendiri Yayan Prasetya. Capaian pembelajaran. Pak, slide-nya 1. belum Memahami. kelewat, Pak. Pak, slide-nya, Pak. Oh, slide-nya Klik per gimana, slide. Bu? Oh, Klik per slide-nya. Ya. Ini ya, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Lanjut, Pak. Oke. Capaian pembelajaran 1. Memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mampu menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan. 3. Memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik. 1. Apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika ya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Nah, di sini kan tadi Indonesia yang harmoni, itu pertanyaan pemantik pertamanya, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Untuk jika ya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Dan kedua, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda pelajari dan kenali lebih dalam? Berikan alasannya. Dan lanjut yang ketiga, apabila keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan akan keragaman? Kemudian slide selanjutnya aktivitas prolog. Di setiap daerah memiliki keberagaman masing-masing, mulai dari rumah adat, agama, profesi, alat musik tradisional, makanan tradisional, upacara adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Selanjutnya, di bawah ini terdapat beberapa foto keberagaman di Indonesia. Tugas Anda adalah memasangkan foto-foto tersebut dengan jenis keberagaman. Kemudian yang C, isikan pada kolom jenis keberagaman dengan memilih jenis keberagaman yang telah disediakan di bawah tabel. Nah, jadi nanti ada foto keberagaman jenis keberagaman yang ada di Indonesia, nanti bisa memilih jenis keberagaman yang telah disediakan di tabel di bawah ini. Let's start the game. Nah, ini ada gambar dan jenis keberagaman. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 7. Nomor 1 adalah jenis keberagaman apa kira-kira? Ini Bapak Ibu. Rumah adat ya benar. Kedua apa? Ini Keberagaman beragama. Ya, ketiga apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Dan keempat Profesi, Pak. Alat musik. keempat alat musik. 5 ini apa ini? Makanan. Pas banget ini ya Bapak Ibu. Pas jam siang ini. 6 Niku dari tradisi. Tradisi ya, ada. dan terakhir 7 apa Bu? Pak? Senjata tradisional. Ya. Oke, ini selanjutnya refleksi. Menurut Bapak atau Ibu bagaimana kita menyikapi keberagaman Indonesia yang harmoni? Terus apakah dari gambar tersebut sudah menunjukkan keberagaman? Sudah atau belum? Sudah. Kemudian sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengajarkan toleransi keberagaman di sekolah? Nah, kita kan nanti sebagai guru. Pak. Iya, benar. Terus apa lagi? Saling menyayangi, menghormati. Menyayangi. Ya, benar.
Terus yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak Ibu jika menghargai perayaan agama lain? Memberikan kesempatan kepada pemeluk Iya. agama lain untuk merayakan hari besarnya Iya, atau benar. Ya. Kemudian lanjut selanjutnya, konsep 1 memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Toleransi bermakna sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Intoleransi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau golongan. Sara. Kemudian radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan NKRI, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Konsep 2, praktik baik, toleransi. Toleransi di sekolah, setiap hari Jumat memakai pakaian adat dari berbagai daerah setiap minggu pertama. Program ini dinamakan Jumat Berbudaya. Ini mampu meruntuhkan dinding-dinding prasangka untuk membangun jembatan toleransi dengan menumbuhkan rasa empati. Kemudian toleransi di pesantren. Untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain, dalam satu kamar ditempatkan santri dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa maupun santri negeri. Kemudian toleransi di masyarakat. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambarau, Papua Barat menjadi contoh yang indah, di mana panitia yang bertugas untuk perayaan Hari Raya umat Kristen adalah dari berbagai agama. Kemudian, apakah di sini ada yang berikan contoh tentang praktek baik di lingkungan Bapak dan Ibu? Kemudian, mendorong peserta untuk ada nggih Pak Bu? Praktek baiknya di lingkungan sekolah. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya ini tadi contohnya tiap toleransi ya. Tiap hari Jumat untuk memakai pakaian yang adat. Kemudian mendorong peserta untuk memberikan contoh praktek toleransi di lingkungannya. Dan konsep ketiga, tantangan fenomena gunung es, intoleransi yang ditunjuk dengan sikap prejudice, poor critical thinking, fanatics, lack of empathy. Kemudian radikalisme, contoh perang adalah jihad dan bom bunuh diri adalah jihad. Ini adalah pemahaman yang keliru karena jihad bukan hanya dalam konteks perang, namun bisa dalam konteks harta, pekerjaan, dan pendidikan. Ironisnya, jika radikalisme ini berkembang akan naik kepada puncak gunung tertinggi yaitu violent extreme. Nah, itu ada gambarnya. Kemudian intoleransi, sebagai pendidik kita harus bisa mengikis prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda suku, budaya, agama, menumbuhkan berpikir kritis pada siswa, menghilangkan fanatisme terhadap suku, budaya, agama, dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang berbeda suku, budaya, dan agama. Dan konsep keempat, hebat menjadi moderat. Apa itu moderasi beragama? Apa Bapak Ibu? Moderasi beragama. Moderasi beragama, ya ini berarti cara beragama, ya cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. ya benar. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Sama atau tidak? Bapak Ibu? tidak sama. Ya, tidak sama. Karena apa? agama tidak perlu dimoderasi. Ya, Karena agama itu sendiri telah tidak perlu mengajarkan prinsip moderasi. dimoderasi. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi,
melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Kemudian konsep 4, hebat menjadi moderat. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, local wisdom, tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi beragama sangat erat dan terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktikkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Selanjutnya konsep 5, profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada berapa ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 6. 6. Pastinya sudah hafal nggih? Ada 6. Itu juga sering Belum, dilakukan. Belum hafal. Nah, di Belum, kemarin di Pak. kelas saya kemarin juga ada lagunya Baru juga. mau mencoba Pak tahun ini. Oh, siap. Gimana Pak Yang pertama lagunya, apa, Pak? Bu? Yang Lagunya pertama gimana? Pak lagunya Pak? oh, lagunya, oh ya. Ah, Lagunya itu gini. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, itu seperti itu nggih, Bapak Ibu. Dan 5 prinsip moderasi dan proses pelajar Pancasila. Yang pertama, prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajaran yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Kemudian prinsip bersikap moderat mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta terhadap sesama manusia. Prinsip kesetaraan dan kemanusiaan mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia, serta profil pelajar yang bersedia bergotong royong, yakni semangat kolaborasi, peduli, dan siap berbagi. Prinsip berpikiran terbuka dan kritis merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam penerapan moderasi ini mendukung profil pelajar yang berpikiran kritis atau critical thinking. Kemudian prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni belajar yang menghargai dan mengenal budaya. Kemudian yang mana aplikasi. Ini kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Gambar apa ini? Batik ya benar. Ada berapa batik ini? 1, 2, 3, 5. 5 jenis batik. Ada 5 batik. Nah, yang pertama adalah batik Parang. Ada batik Megamendung, ada batik Sidomukti, batik Kawung, dan batik 7 rupa. Nah, ini adalah kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion atau pakaian. Di samping ini adalah gambar batik dari berbagai daerah. Bisakah Anda menyebutkan dari mana asal batik di samping? Ayo, bisa enggak Bapak Ibu, dari manakah batik di samping ini? Ada dari Jawa Tengah. kota dari batik di mana kota batik? Kalongan. Ya, Pekalongan, ada dari Solo. Kemudian satu lagi ada dari Jogja, ya benar. Bisakah Anda menemukan 3 perbedaan dan persamaan dan setiap batik? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Ya. Ya, oke, bisa. Kemudian bagaimana dengan batik yang Anda pakai saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda pakai dan apa makna filosofi batik yang Anda kenakan? Batik Wonogiren. Wonogiren, Pak. Wonogiri ya. Batik Parang Pak. Ya, Bu. Parang Parang ya. Jamu gendong Parang Pak Sukoharjo. ya. Sukowati Ya, Pak. kalau Sukoharjo. Mente, Pak. Kalau dari Sragen, Sukowati, Parang Sukoharjo, Jamu Sukowati. Gendong. Ya.
Ya, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Sekian dari kami. Apabila terdapat salah dan kata mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. Sampun Pak Rahardian. Siap Pak. Ada tanya jawabnya nggak? Monggo silahkan. Oke, monggo Sudah ada jelas tanya kok, jawab Pak. tidak? Sudah Bapak jelas. Ibu. Pak. Sudah jelas Duduk toh. dulu, Betul. menit Betul dulu. satanya. Sudah Apa jelas saya sekali. tanya kembali? Kok sudah jelas toh? Kok senyum-senyum? Tidak usah tanya Jelas ya Pak sekali. Koko. Sudah jelas Pak Yayan. Sudah jelas. Oke, makasih Pak. Kalau sudah jelas semua tak stop ini. Ampun nggih. Oke. Oke, Iya. siap Ya Pak. Pak.